Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani Muda. Jumpa lagi dengan saya di channel Muda Lembang Bertani. Nah, seperti biasa ya Sobat Tani Muda, sebelum mulai melakukan perawatan untuk hari ini, saya akan coba ajak Sobat Tani Muda untuk cek beberapa tanaman kita terkait perkembangannya per hari ini, yang mana usia tanaman rawit kita ini saat ini sudah memasuki usia 40 hari setelah tanam. Kemarin di usia 39 HST kita alhamdulillah telah menambahkan pupuk susulan, yakni untuk pupuk susulan yang ketiga berupa boron dan NPK, yang mana nanti manfaatnya adalah untuk menambah rimbun si daun dan kesuburan pada batang serta memantik pertumbuhan bunga. Nah, kemudian hal penting apa yang akan kita sampaikan pada video kali ini selengkapnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, Sobat Muda Lembang Bertani, adapun informasi penting yang harus saya sampaikan pada video kali ini adalah perawatan yang diberikan terhadap tanaman cabai rawit yang sudah memasuki usia 40 hari. Itu artinya sudah hampir memasuki fase generatif, yang gunanya nanti untuk menghalau penyakit bercak kering, bercak kuning pada daun dan batang, serta mengembalikan kondisi tanaman agar lebih kebal terhadap cuaca yang dalam waktu dekat akan memasuki musim kemarau, insya Allah. Karena 3 hari ke belakang ini sudah mulai tidak ada hujan dan cuaca panas sudah sangat terasa terik, teman-teman. Adapun tujuan lain dari perawatan kali ini adalah untuk menghalau serangan hama-hama ya, seperti ulat trips, ulat crop, ulat penggerek lainnya, termasuk belalang. Nah, adapun pengobatan kali ini dilakukan melalui media penyepraian atau penyemprotan dengan 5 komposisi pengobatan. Yang pertama itu insektisida berbahan aktif abamectin, yang nanti gunanya untuk menghalau serangan dari hama ulat-ulatan seperti ulat trips, ulat crop, dan ulat penggerek daun lainnya. Adapun untuk obat yang kedua itu kita menggunakan insektisida juga memiliki bahan aktif sipermetrin, yang nanti manfaatnya adalah untuk menghalau serangan belalang. Terutama kan kebun kita ini saat ini terbilang cukup rimbun ya teman-teman, kita belum sempat menghalau rumputnya. Jadi kemungkinan besar serangan belalang juga akan cukup masif, terutama sekarang sudah memasuki musim kemarau. Untuk itu kita menggunakan insektisida yang memiliki bahan aktif sipermetrin. Yang biasa digunakan di lahan kami itu adalah sidametrin. Adapun yang ketiga itu kita menggunakan fungisida mancozeb ya, yang biasa kita gunakan itu yang tepung-tepung warna kuning itu untuk menghalau penyakit pada daun maupun batang ya, berupa kelayuan dan lain sebagainya. Nah, adapun yang keempat itu kita menggunakan obat organik yang cair bernama asam amino, yang nanti manfaatnya adalah untuk menyetabilkan tanaman dari perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Seperti kemarin kan sudah cukup ekstrim ya, cuaca hujan dan panas. Nah, sekarang ini nampaknya cuaca cukup ekstrim dengan panas, teman-teman. Jadi manfaatnya asam amino adalah untuk ini. Selain itu juga berguna untuk nanti memperbaiki pertumbuhan tanaman cabai rawit kita. Nah, yang terakhir kita tambahkan juga insektisida avidor. Nah, insektisida avidor ini sebenarnya opsional saja. Teman-teman mau pakai boleh, mau tidak pakai juga tidak masalah. Yang penting nanti insektisida seperti yang memiliki kandungan bahan aktif
abamectin dan sipermetrin itu sudah diberikan. Nah, kalau sudah yang dua ini diberikan, maka untuk Avidor itu sendiri tidak mesti digunakan, opsional saja. Nah, adapun terkait takarannya, yang pertama itu insektisida yang mengandung bahan aktif abamectin ya. Ini biasa kita gunakan itu untuk dosis di masa vegetatif itu cukup 10 mili saja. Dan untuk insektisida yang memiliki bahan aktif sipermetrin yang kita biasa gunakan adalah sipermetrin ya. Itu takarannya cukup di angka 15 mili saja. Sudah cukup untuk takaran satu pompa obat ya yang berukuran 16 liter. Nah, adapun untuk asam aminonya kita cukup menambahkan sebanyak 30 mili saja. Untuk fungisidanya cukup ditambahkan 3 sendok saja. Nah, adapun terkait penyajiannya sebenarnya untuk obat yang dia bentuknya adalah cair lebih baik disatukan, dipisahkan dari obat yang bentuknya dia tepung. Namun tidak masalah jika disatukan ya, jika memang diyakini tidak mengendap. Namun untuk antisipasi pengendapan itu lebih baik dipisah saja. Nah, yang terakhir kita tambahkan Avidor ya, sebanyak 1 sendok saja. Bahan aktif yang dimilikinya adalah imidacloprid yang nanti dia sebagai insektisida ya, yang dapat menghalau kutu-kutuan juga teman-teman. Hampir sama manfaatnya dengan insektisida yang memiliki bahan aktif abamectin. Nah, jika sudah larut tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki air yang takarannya itu 16 liter. Untuk kemudian nanti disemprotkan kepada setiap satu tanaman cabai, disemprotkan secara menyeluruh dan dipastikan setiap helai daun terkena semprotan. Nah, sobat muda Lembang bertani, demikian dulu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Karena sebentar lagi menjelang berbuka puasa, selamat berbuka bagi yang melaksanakan puasa. Jangan lupa untuk like, komen, lalu subscribe. Salam muda Lembang bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.